Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Kita lanjutkan ngomongin sahamnya untuk membuat file tools analisa MM pakai Excel. Oke. Nah, terakhir kemarin kita sudah sampai di sini, kita sudah punya daftar brokernya, sudah kita buatkan grupnya di sana dan tabel ini, tabel si broker. Nah, ini sudah kita masukkan dia query-nya ke sana gitu ya. Kemudian data ini nanti akan ketemu dengan si grup broker gitu untuk kita dapatkan dia si ini berdasarkan si brokernya dan FDA-nya nanti ya itu bisa mendapatkan si uh, grup MM-nya gitu ya. Itu juga kita sudah buatkan petanya kemarin ada di sini ya kan. Kemudian kita akan menentukan transaksi hariannya nanti itu berdasarkan uh, keterangan dari KCI bahwa bulan ini itu yang jadi market maker-nya di saham itu di hari itu harusnya mengikuti acuannya dari KNKCI. Ini juga sudah kita masukkan ke sana ini ya. Jadi nanti ini berdasarkan CIM-nya, IM dan sahamnya untuk kita dapatkan CIM-nya ya. Oke, kita mulai saja. Oh ya, nanti kemudian dari sana kalau sudah jadi karena dia diprosesnya adalah per periode di sini kita akan keluarkan dia mengikuti proses ketika kita membuat text file ini sudah selesai, baru nanti kita akan buatkan text file untuk si hasil dari MM tadi menjadi file atau yang ada di raw txt-nya ya. Ini di txt ya. Ini ada foldernya, ada folder di sana. Sudah saya buat raw MM-nya nanti akan di situ gitu ya, akan disimpan di situ. Kita akan fokusnya membuat si datanya MM dulu ya. Kita mulai ya. Nanti kalau ada warning apapun di sini di enable saja. Oke. Yuk kita mulai sekarang. Nah, kita ke Power Query. Caranya bisa dengan klik kanan di data kita itu sudah ada di sini. Nah, malah ada di proper summary. Nah, ini dia. Di sini ini klik kanan edit gitu ya. Atau lewat cara lainnya mau. Oke, step pertama itu yang jelas kita akan mengambil dari si data dia ini adalah berdasarkan si broker dia masuk broker grupnya itu nasabahnya kebanyakan yang apa gitu ya ke petanya. Oke. Nah, kita bisa mulai berdasarkan kode broker ya. Caranya itu di home di Mesquery kita Mesquery-kan dia berdasarkan si brokernya kita akan ambil tim brokernya berdasarkan brokernya juga ini bisa left order. Kalau Anda yakin bahwa semua brokernya pasti sudah ada di daftar tim broker ini, Anda bisa pakai inner join gitu ya. Oke, itu pilihan aja. Nah, dia akan baca filenya, kemudian kita bisa buka si tim brokernya, kita hanya akan ambil grup broker ini di uncheck use originalnya, jadi oke deh. Dia akan keluar brokernya di sana. Oke. Sekarang berdasarkan FDA, ini ada kolom FDA dan kolom grup broker yang barusan kita ambil, kita akan mengambil data petanya. Petanya, peta ini petanya ini biasanya dikasih nama apa sih? Oh, HM aku. Saya ganti ya namanya ya di sini ya. Di sini namanya biar sama. Peta GR broker ya MM ya. Nah, ya ini saya ganti namanya supaya relatif sama lah ini dia formatnya. Dari sini berdasarkan si GR brokernya yang sudah kita dapat tadi dan FDA-nya yang sudah ada di tabel tadi akan kita ambil ya. Oke. Ini dari sini ke home di buat terakhirnya home terus merge query lagi berdasarkan FDA di kolom satunya kontrol grup brokernya jadi ada angka 1 2 di sana gitu ya. Ini kalau pakai yang lama masih belum bisa, kalau bisa pakai 2016 ke atas ya. Terus ke peta, mana tadi BS peta, mana BS peta. Nah, ini ya BS peta. Nomor satunya adalah FDA, jadi FDA dulu, kontrol, ya broker, oke, 1 2 sudah oke. Ini kita pakai inner join saja, kemudian dia oke, dia sudah keluar di sana. Oh maaf. Dia sudah keluar, kita bisa buka dia, kita nggak ngambil macam-macam, kita hanya ambil GRM saja. Sudah sampai di grupnya ini, kita sudah dapat. Sekarang
untuk menentukan nilai lotnya ini kita harus ngambil yang F atau yang D. Kita butuh datanya KCI, ini sudah ada datanya KCI di sana, di sini nanti berdasarkan YM dan sahamnya kita akan ambil MM. Oke, ini baru terakhirnya kita ke rumus barunya lagi berdasarkan YM, kemudian sahamnya, ya. Kemudian nanti kita ambilkan datanya kasih ini berdasarkan YM dan sahamnya. Ingat ya, tipe datanya harus sama ya. Ini saya yakin diintegrasikan saja, hanya yang sudah ada, yang sudah bisa kita tentukan dari KCI-nya saja ya. Itu ceritanya. Jadi misalnya saham yang baru IPO yang dia belum punya data KCI-nya, yang kita masih belum bisa untuk menelusurinya, itu butuh tabel yang lainnya gitu ya. Itu pengembangan selanjutnya yang bisa Anda lakukan ya. Ini saya ambilkan MM-nya di sana. Ini adalah MM-nya di bulan itu menurut KCI. Oke. Sudah dapat. Kalau sekarang saya sudah bisa membuat dia dengannya apanya datanya yang kita butuhkan, tanggal gitu kan ya. Terus kalau terus sahamnya ini profilnya saya nggak butuh gitu ya. Oke. Kemudian di sini yang berikutnya yang harus ada itu adalah MM-nya dia, MM dari KCI-nya, baru ke grup MM-nya. Ini grup brokernya saya sudah nggak butuh karena dia tergantung si broker. Terus saya ambil lot netnya, ini aja yang saya butuhkan, klik kanan, remove outer column itu. Ini urutan data yang saya pakai sekarang gitu ya. Kalau Anda pakai value ya pakai value di sana ya. Saya lebih suka pakai lot ya karena dia perpindahan barangnya ya. Dari sini nih kita sudah bisa buatkan dia, kita bisa mulai grup by berdasarkan 4 kolom ini kita plot semuanya. Terus transform group by, keluarlah dia kriteria group by-nya. Saya akan buatkan di sini lot net. Itu adalah sumnya dari lot net ini. Oke, sudah jadi, sudah di group by. Setelah dia di group by, kita akan pastikan supaya kita bisa menganalisanya di Excel seperti waktu kita membuat si punya ini KCI kemarin, maka grup MM akan kita pivotkan, tapi diurutkan supaya urutan kolomnya nanti pas dia jadi Excel table-nya itu sudah oke. Saya akan mulai sort dari tanggalnya, kemudian di sort sahamnya, ya, kemudian jadi MM ini punyanya KCI ya. Kita sort lagi grup MM. Itu sudah nih, sudah jadi urutannya sekarang. Grup MM sudah berurut, datanya sudah urut, ya mau nggak mau ya diurutkan. Sekarang ini kita pivotkan, klik grup MM-nya, kolom grup MM ditransform pivot kolom supaya dia bisa jadi kanan. Yang akan kita agregat adalah lot net-nya, diagregat dengan menggunakan sum. Oke, kita sudah dapat pivotnya. Sampai di sini Anda sudah bisa mulai membuat formulanya sebenarnya. Tapi kan kalau kita buat di Power Query itu kan terlalu terlalu rigid ya. Kita nggak bisa ngubah dengan mudah kan. Mending seperti yang kasih kemarin kan kita bisa ngubah di situ. Udah jadi, oke. Sudah jadi. Sekarang kita ke home, bisa close and load atau close and load to, pilih only create connection. Dan ini sudah jadi di sana. Berarti akan kita tampilkan di sini seperti si HM ya. Ini HM KCI yang langsung dipakai di sini. Nanti kita bisa akal-akali dia supaya beralih dia nanti. Oke. Ini sudah kita sudah bisa buatkan satu sheet di sini. Nah, sini aja. Saya akan tulis di sini atau PSMM gitu ya. Tampilkan dia di sini. Mana tadi datanya? Oh, ini dia data. Klik kanan, load to, keluarkan sebagai tabel di sana gitu ya. Dia akan baca datanya, baca file langsung ditransform sama dia itu. Sudah. Nggak tahu dia bacanya berapa kali ya. Dan inilah. Oke. Kita set dulu, adjust kolomnya kita hilangkan. Kemudian biasanya
Di sini saya hilangkan juga karena dia akan tergantung dengan proses punyanya si ROPS nanti ya. Ini sudah jadi, kita sudah punya semua itu tuh. Nah, sini saya freeze dulu. Biar enak kan nanti. Nah, itu kita akan mulai di sini nih. Ini kan yang jadi masalah kan di sini. Kalau dia ini sejalan dengan dia si R, berarti ini plus, berarti kita akan tentukan di sini R. Oke ya. Ini pelaku nomor 3 gitu ya misalnya. Jika yang F mana nih F ini sign-nya F itu arahnya tuh sign itu arahnya tuh F2 itu bentuknya itu nah itu sama dengan sign-nya si R itu di G2 maka saya akan tentukan dia sebagai R gitu ya. Oke. Nah kalau enggak ya dia pasti akan ditambahkan ke D gitu ya. Hanya start. Nah, atau kita balik karena dia tidak sama dengan R maka dia adalah D. Oke, sisanya R gitu kan. Tapi walaupun ini sama hasilnya, konsepnya enggak begitu. Ini harus sama dengan D, maka nanti dia akan ngambilnya ke R. Dia pasti harus kalau selainnya baru dia masukkan D gitu ya. Cara konsep logikanya gitu. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung di sini. Kalau di sini misalnya saya punya, tapi menghitung yang N dulu, D-nya dulu deh, MMD gitu ya. Nah, apa nih misalnya final gitu ya. Final saja deh, anggap aja. MMD final. Ini MMD final, maka saya bisa katakan jika di H ini pelakunya yang tadi itu H2 adalah D gitu ya. Maka saya akan mengambil dia angkanya adalah si MMD E2 ditambah dengan MMD or R ini yang 3 ini di F2 gitu ya kan. Kalau enggak gitu ya berarti saya hanya ngambil yang MMD berarti E2 gitu ya. Nah, itulah dia angkanya ini gitu kan. Dari sini kita mau menggabungkan si formula tadi kan. Ingat ya, ini logikanya tetap harus dipakai. Di sini saya akan ganti gini. Oke. Kalau dia sama kan harusnya R, berarti harusnya di ini yang kita pindahkan ke depan. Gitu. Oke. Nah, ada ya ceritanya. Dari sini sekarang kita sudah bisa hapus yang A. Kalau H ini bisa hapus. Nah, saya hitung sekarang di sini. R, R kecil, gitu ya. Yang modalnya kecil nih. Oke. Maka sama dengan jika, saya ambilkan formulanya sama di sini aja. Ini aja nanti yang kita ubah-ubah adalah yang di sananya. Ini yang kita ubah-ubah yang ini. Oke. Nah, ini yang kita kosongkan. Nah, ini saya hapus dulu. Jika sainnya itu adalah sama, maka si MMD ini dia akan ditambahkan ke R. Maka bunyinya adalah si dia, dia ini apa nih tadi barisnya namanya. Kolomnya apa tadi? Ini D, E, F, F. F2 gitu ya. Ditambahkan dengan G2. Kalau enggak berarti kita cuma ngambil G2 saja gitu ya. Kan? Kalau dia tidak sejalan kan kita hanya ngambil G2 saja. Nah, gitu kan ceritanya. Misalnya yang tidak sejalan ini kan, maka dia hanya akan mengambil R. Kalau dia yang sejalan ini, maka kita akan ngambil dia ditambah dia karena di sana FD kan. Nah, ini makanya sudah keluar gitu ya. Sampai di sini nih. Ini kita sudah bisa dapat nih. Berarti yang M ini sampai ke R untuk sementara kita hide. Di data itu oke. Nah, kita hide dulu. Nanti kita hapus lagi hide-nya. Ini supaya nggak bingung pas membuatnya. Kita akan buat di sini adalah load mm-nya, ya. Ini load mm-nya. Load mm-nya ini berarti kita berdasarkan kolom C katanya kasih sama dengan if
Kita mulai dari yang jelas-jelas. C2 itu si MM-nya KCI adalah F. Jadi kalau F kita hanya akan ngambil yang punyanya MMF berarti D itu lah. Koma jika dia adalah C2-nya itu sama dengan D, gitu hanya D saja, maka kita akan mengambilkan dia MMD final itu di H2. Ya. Kalau dia yang pasti dulu ya. Nah, apalagi itu saya sana estimasi C2 sama dengan estimasi R itu, maka saya akan mengambilkan dia ke R kecil. R kecil itu I itu lah. Oke. Gitu. Nah, kalau enggak dua-duanya karena dia ada FD atau DF, kita tambahkan saja misalnya asumsinya kali ini kita tambahkan saja itu MMF dan MMD final. Berarti di sini ada D2 ditambah dengan H2. Nah, begitu ya. Terus ditutup semuanya. Nah, inilah dia MM-nya. Log MM. Ceritanya itu. Ini log MM-nya. Nah, sampai di sini. Ini kan pasti ada yang bersisa nanti. Kalau iyalah, kalau D ini pasti dia balance nih. R dengan ini pasti balance karena pelaku lainnya sudah masuk ke satu kelompok yang lain. Gitu kan? Tapi kan ada yang nggak balance. Misalnya kalau dia F tok. Ini kan F tok. Sedangkan di sini, angka ini kan F. Nah, berarti lawannya pasti adalah sisi lawannya market maker, ya kan? Dan itu bisa ada dua. Yang satunya itu adalah R kecil, ini R kecil, yang satunya lagi itu adalah sisanya, gitu ya. Maka saya bisa bilang di sini ada lotnya lotnya R besar, gitu ya. Itu misalnya lotnya R kecil, ini saya gantilah lotnya R kecil ya, jadinya karena dia dipakai ya, ini R kecil, ini besar, gitu kan. Oke, itu pasti akan ada sisanya itu. Contohnya pada kasus ini kan, itu kan ada sisanya. Hitung saja sisanya. Ini pasti dia adalah si angkanya punyanya si D ini, misalnya. Itu ini masih sama. Ya nggak sama yang mana nih? Nah, nanti kan ketemu juga. Atau kita menggunakan formulanya si lot MM tadi, ya kan? Kita bisa nih pakai ini nih. Yang penting kita nggak ngambil ke lot kecil. Nih, saya pakai yang ini ya. Sekarang kalau dia F, oke, nih, ingat ya, saya ada di sini misalnya. Kalau dia pakai F, kalau dia itu market makernya ternyata F, oke, pasti dia lot kecilnya di sini dia hanya akan berisi si R-nya saja tuh nanti. Bisa bisa jadi penjumlahan juga oke lah. Tapi yang jelas si MMD-nya ini nggak tahu nih dia ikut siapa. Oke, karena dia kan pasti ada R kecilnya kan sudah hanya ngambil yang kecil saja dia. Ya, kalau dia F2. Oke, ceritanya ini loh estimasi R, dia kan hanya ngambil yang R aja gitu ya. Sampai di sini kita bisa lihat bahwa oh oke, yang ini dari semua yang R kita bisa dapat selisihnya dia misalnya. Karena ini FD pasti nggak ada selisihnya gitu ya. Maka ini yang harusnya itu menjadi si yang selainnya adalah si MD final dan ini jadi H2 saya tambahkan dengan punyanya siapa tuh tadi? LR besar. Oh, karena dia FD ya. Oh, hanya F saja. Cari contohnya dulu ya, biar gampang ya. Ini nih ya, contohnya ini. Maka kalau di sini 2, 3, 6, 5 sudah diambil dia segitu, pasti yang sisanya kan ini kan sudah bukan punyanya kan? Gitu loh maksudnya. Nih, saya ada di baris 6. Jadi, saya ambilkan formulanya yang emang. Nah, ini ya. Sampai sini. Kalau dia adalah F, maka dia akan yang sisi yang besarnya hanya si D-nya ini. Gitu ya ceritanya ya, hanya sisi D-nya ini nih. Jadi kalau sisi D-nya ini saya akan tulis H. Itu. Nah, nah, gitu loh ceritanya. Yang lainnya saya akan isi dengan kosong dulu. Saya kosongkan dulu ya. Nah, gitu poinnya di situ. Nah, ini kan pasti, ya kan? Nah, sekarang kalau dia market makernya hanya D, kalau dia itu hanya D di sini nih, di sini hanya D nih, maka kita
pasti market makernya adalah yang D ini kan, yang diambil kan, maka F-nya ini pasti akan masuk ke retail, tapi bukan retail yang kecil ini. Nah, dia pasti maksudnya dari R besar. Maka formula yang di sini saya bisa ganti, kalau dia D, yang kosongnya ini, maka dia pasti akan ngambil ke D7, gitu ya. Nah, sampai situ lagi. Sekarang kalau dia estimasi R, wah ini pas lagi sama nih kayaknya nih. Nah, nggak seru. Nah, ini. Nah, estimasi R yang lainnya. Nah, ini contohnya yang ini aja ya. Estimasi R kan ada pelaku F-nya nih di sini kan. Ini kalau estimasi R maka ada 246, dia lot MM-nya pasti akan ngambil yang 246 itu. Dia nggak akan ngambil yang di sana tuh. Maka yang lot besarnya pasti selainnya si R ini dan ini berarti ya. Jadi saya akan kan dia berarti MMF ditambah MMD final. D berat D18. D18 ditambah dengan wah tadi kita cek lagi. Nah, semuanya udah 18 semua kan? Oh ya, udah 18. Ditambah dengan H18. Gitu. Oke. Dan sekarang masih ada satu lagi. Ini kan. Ya kalau begini, ya kalau gini pasti dia akan jadi 0. Karena dia sudah pelakunya sudah dua-duanya sudah terkelompokkan pasti 0. Enggak ada yang besar, enggak ada yang kecil. Kita tidak tahu. Istilahnya itu kita nggak bisa metani lagi. Jadi kita asumsikan gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat ini nih. Nah, kalau kita sudah dapat ini, gini tabel ini bisa dibuka ya. Saya bisa buang lagi ini, di-ungroup lagi. Kita sudah bisa nanti ekspor dia jadi yang namanya yang file yang ada di sini nanti itu ya ceritanya. Oke, ya kayaknya sampai situ aja ya. Nah, ya setelah ini kita ekspor, lalu kita ekspor ke TXT untuk nambahkan ke scriptnya yang waktu ekspor itu ya. Oke, see you.